Nih, sebenarnya yang menyebalkan tuh yang ini, men, karena ada kalimat Makan ini. harus hati-hati. Makan, habisin, ngambil telan. Suruh Yang makan motor biar habisin kamu telan ya, kayak. jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Pelan. Ini kayaknya adalah alasan kenapa si makanan ini kemudian dianggap spons karena ketika diperas keluar air. Ini spons bedak. Nah, iya kan? Nah, Ini di mana bentuk? semua bedak kan? Nah, Ini diperes bisa ini. nah. Mas Agar bisa diperes sih. Ya, anyway, kita ke bahasan yang baru-baru ini terjadi, yang paling baru terjadi. Ceritanya ada pedagang es kue jadul yang dituding menggunakan spons atau busa atau cairan untuk membuat busa atau spons. Padahal tidak terbukti. Men, ini video ramai sekali, men. Semuanya bermula ketika ada video ini. Ada video seorang anggota polisi dan TNI yang menuding pedagang es kue jadul menggunakan bahan berbahaya, yaitu bahan pembuat spons di dagangannya. Kenapa TNI dan polisi ini tiba-tiba nyamperin orang dagang? Kalimatnya adalah karena call center 110 menerima laporan kalau ada es kue jadul atau es gabus yang diduga berbahan poliuretan foam. Petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan, dan pengecekannya adalah apa yang lu bisa lihat di video ini. Harus hati-hati. Makan, habisin, ngambil telan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa, Kelurahan Tan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah, sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Yep. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Yep, ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spon dari bedak. Dan yang ini berbahan dari agar-agar. Coba press Pak. Nah, spon Pak ya. Nah, spon. Ya, ini spon. Ya. Nah, ini dibakar meleleh dia nih. Nah, dibakar meleleh dia. Bakar meleleh dari spon. Bedak spon ya. Bisa gosong. Nah, bisa gosong. Ya. Harap hati-hati untuk semuanya ya, bagi orang tua ya, waspada ya. Itu yang itu bisa diperes tuh. Udah habis kan airnya ini. Itu buka aja itunya ya. Dibuka aja itunya. Dibuka aja, dibuka. Kita press Pak Babinsa. Nah, Itu dia. Bahannya nggak hancur. bahannya nggak hancur. Dari spon ya. Itu dia. Dari spon. Kalau dia kue pasti hancur atau gagal. Nah, ini dari spon. Makan nih. Nih, sebenarnya yang menyebalkan tuh yang ini, men, karena ada kalimat ini. Harap hati-hati. Makan, habisin, ngambil telan. Suruh makan habisin telan ya, kayak. jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Pelan. Ya, harap hati-hati ya orang tua semuanya. Nah. Mohon diingat, tuduhannya datang dari call center 110. Ada yang menelpon lalu melaporkan kayak, "Halo Pak Polisi, ini ada yang jualan es kue jadul pakai bahan poliuretan." Polisinya datang bersama Babinsa, lalu begitu. Ini sangat membingungkan sekali, men. Karena satu, ini yang nelpon tahu dari mana kalau itu adalah bahan poliuretan? Konteks dulu, buat yang nggak tahu es kue jadul itu kayak apa, ini es kue, es gabus, es kue, es pelangi, banyak sekali namanya, dan bahan bakunya tuh sebenarnya nggak repot. Ada yang sempat ngebikin video tutorialnya. Bahan bakunya hanya gula, air, garam sedikit, sama yang paling penting tepung hangkwe. Tepung ini. Lalu tepung hangkwe ini digabungkan dengan pewarna. Tepung hangkwe udah ada yang berwarna sih, maksudnya lu nggak perlu nambahin warna lagi. Tapi kalau misalkan lu belinya yang polosan, lu bisa nambahin pewarna makanan. Udah itu doang bahannya. Gak yang repot-repot banget. Dan tepungnya sendiri murah.
Ada yang goceng 7.000, 3.000, ceban murah. Ini ceban bisa buat satu loyang gede, Ustaz. Murah. Lu bayangkan kalau misalkan makainya poliuretan. Ya kali biaya produksinya nggak naik. Kan lebih mahal nggak sih? Dan lebih susah dicari sih seharusnya ya. Maksudnya, aneh banget dah. Itu dapat ide dari mana sih? Gue penasaran sama yang lapor. Yang lapor tuh dapat omongan dari mana kalau wah ini menggunakan bahan untuk busa. Dapat ide dari mana? Apakah mereka memeras kayak gini juga untuk kemudian ngelihat teksturnya terus kayak wah teksturnya kayak busa nih. Apa ini busa? Gimana cara produksinya? Kepikiran gak sih? Gue udah ngerekam, gue ngerebus spons busa cuci piring. Sama busa kan, spons busa sama kan, poliuretan sama kan. Gue rebus 10 menit, apinya gede. Kagak meleleh, kagak apa men. Produksinya gimana? Dan kalaupun semisal lu makan si es kue ini di dalamnya ada bahan busa, lu bisa lu kunyah. Bisa lu kunyah. Coba lu kunyah itu spons cuci piring coba. Kagak enak. Justru kagak bakal laku. Waktu di live ada yang ngasih tahu gua kalau nyokapnya sering bikin kayak ginian. Dan kalau misalkan diperes, emang ya bentukannya jadi kayak gitu. Jadi kayak berongga-rongga seperti spons. Tapi apakah itu spons? Bukan. Karena apa? Karena omongan itu juga sudah didukung oleh pihak kepolisiannya sendiri kalau itu aman. Tim Keamanan Pangan Dokpol Polda Metro Jaya dari hasil pemeriksaan awal, es kue jadul, es gabus, agar-agar hingga coklat meses dipastikan tidak mengandung bahan berbahaya. Tim Dokes telah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan hasilnya jelas produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak mengandung zat berbahaya. Tapi untuk menjamin ketenangan publik dan memastikan hasil yang lebih pasti dan ilmiah, kami juga mengirimkan sampel ke Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Polri. Untuk hasil resmi masih menunggu proses uji. Maksudnya ini pihak kepolisian sendiri yang mengecek dan oh nggak apa-apa kok aman. Lalu ini video untuk apa? Marah-marah ini untuk apa? Nyuruh pedagangnya bahkan kayak ini, kamu makan. Apa? Kalau dia kue pasti hancur atau gagal. Nah ini respon. Makan nih. Harus hati-hati. Makan, habisin, ngambil telan. Wah bingung gua bro. Bingung gua. Selain itu penyidik Krimsus menelusuri langsung lokasi pembuatan es di Depok. Hasilnya tetap sama, tidak ditemukan penggunaan bahan spons atau busa. Setelah dinyatakan aman, pedagang bernama Sudrajat dipulangkan ke rumahnya di Depok. Lah, minta maaf dong. Dia mengatakan pihaknya juga mengganti uang dagangnya yang sempat diamankan untuk keperluan pemeriksaan. Lah, gimana sih? Nggak ngerti gue. Kenapa yang kayak gini bisa kejadian tuh kadang suka nggak paham gitu. Apa yang terjadi? Kok bisa? Yang gue bingung gini. Nih. Tim penyidik dari Krimsus juga melakukan penelusuran ke tempat pembuatan es yang berlokasi di Depok. Robi memastikan tidak ada penggunaan spons pada es tersebut seperti yang dinarasikan di media sosial. Hasil tetap konsisten, tidak ada penggunaan bahan berbahaya maupun material spons sebagaimana isu yang beredar luas di media sosial. Kan yang menyebarkan aneh gitu. Aneh. Bayo, aneh. Piye sih? Kami memahami bahwa pedagang kecil sangat bergantung pada hasil jualan hariannya. Karena itu sebagai wujud empati kami mengganti kerugian atas barang dagangan yang harus diujikan. Coba bayangin perasaan bapak yang jual kayak apa. Kami ingin memastikan masyarakat terlindungi tetapi juga tidak ada pihak yang dirugikan. Maksudnya bukannya bapak juga yang harus melindungi pedagang es itu pak? Gimana sih? Kan pedagang es itu juga masyarakat juga. Permintaan maafnya mana?
Si bapak berhadapan dengan yang punya power, hanya diam aja. Padahal bapaknya nggak salah. Sebegitu takutnya ya pak sama yang berseragam. Waduh. Ini adalah video tambahan karena ketika gua lagi ngedit-ngedit, tiba-tiba ada banyak sekali update dan eskalasinya langsung bertambah. Orang jadi penuh kekesalan dan penuh marah-marah. Akhirnya ketahuan video awal-awalnya, lalu kelanjutan perkaranya. Ini adalah awal-awal kenapa es itu bisa disebut es gabus. Nah sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Intinya ini nggak boleh dimakan. Karena tadi kita coba, kok rasanya beda, bukan ungkwe. Ternyata nih bahannya dari spon. Spon dikasih sirup-sirup. Kenapa kamu jual? Pas saat berhenti, saya anak-anak ini dia makan apa? Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Gua yakin banget di sini bapaknya tuh ketakutan, makanya dia ngebales seadanya. Dan pertanyaannya kenapa dijual? Jual. Pas saat berhenti, saya anak-anak ini dia makan apa? Bener jawabannya, kalau misalkan berhenti anak istrinya mau makan apa? Sangat masuk akal jawabannya. Ini kayak ditekan terus gitu Ya loh. kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Elah. Terus ini kayaknya adalah alasan kenapa si makanan ini kemudian dianggap spons, karena ketika diperas keluar air. Ini spons bedak. Nah, iya kan? Nah, Ini dimana bentuk? spon bedak kan? Nah, Ini diperes bisa ini. nah. Mas Agar bisa diperes sih. Makanya. Itu mah spon, kalau Nah, kalau bener air nggak? mah nggak Iya kan? Enggak nih Agar nggak kayak gini. Nah, spon kan? Ini nggak kayak gini Agar. Spon bukan? Ini Urutannya itu berarti yang terjadi sebelum video disudutkan oleh dua bapak-bapak itu ya begini. Sedih banget ngelihatnya ya. Diamankan, dibawa, dagangannya disita, kemudian dicek nggak terbukti, terus udah aja gitu. Jualan apa itu Pak? Coba gimana es apa? Berapaan Pak? Belum laku pisan. Mau makan nggak ada, mau ngopi nggak ada duit. Oh belum makan? Ya udah, kalian makan deh, duduk aja dulu. Bikinin mie satu nih. Perasaan ini dagangannya kayak ya udah aja, bawa bapak dagang aja. Dan kecurigaan gue adalah gini, ini kan es kue, yang mana es kan, kata depannya adalah es. Kontainer tempat bapaknya menyimpan makanan itu bukan kontainer yang bener-bener tahan banget supaya es tetap jadi es. Siapa tahu udah ada mencair, makanya ketika ditekan itu berubah jadi air. Karena apa? Karena ya sudah rada mencair nih. Maksudnya husnuzon bang, husnuzon, positive thinking gitu loh. Masalahnya yang lebih jahatnya lagi, ada omongan ini. Penjual es gabus sebut dirinya disabet selang, digampar, ditonjok, dan ditendang aparat. Allah. Ini dia ada beli es kue, polisi. Saya belum tahu dia ada polisi. Dia cobain katanya es nggak enak, kayak es bedak. Dibejek-bejek langsung sama dia. Terus bapak langsung gimana itu pak? Begini, Pak, ini bukan es kapas, es kue Pak, es asli. Dibejek-bejek, sama anaknya dilempar tempat saya. Ya Allah, dilempar loh. Dibejek-bejek terus dilempar, kena saya esnya, saya disabet. Ya Allah. Lempar ke muka bapak? Iya, disabet ditendang pakai. Ini semuanya masih sakit begini. Iya, kondisi bapak sakit sekarang di pundak sebelah kanan. Iya. Akibat apa pak? Juga karena saya disabet pakai selang. Disabet pakai selang.
Kata dia jangan pegang begini nih begini. Jangan pegang begini lagi begini. Kaki saya begini. Pokoknya sudah jinjit. Iya, sampai 2 begini. Ganti-gantian. Iya, bangun lagi. Terus habis itu diapain lagi? Yang sini? Tonjok, disabet. Di sini disabet. Pakai apa, Pak? Pakai itu selang. Sama Sepatu gitu enggak. sama siapa disabetnya? Tentara. Sama tentara. Saya mau minum pakai air comberan. Ini semuanya masing satu begini. Aduh, akhirnya ada klarifikasi. Klarifikasinya, Saya Aibtu Iqbal Mulyadi, Babin Mas Kurang Korban Jakarta Pusat. Dan ini saya bersama Pak Babinsa Kurang Korban Jakarta video yang sempat viral beredar di kalangan masyarakat, yaitu perihal es kue yang mana diduga terbuat dari spon busa, ya. Maka dengan itu kami Babin Mas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang menjual es spon di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai tugas belakangan, kami berkewajiban hadir dan merespon setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang merugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam memberi makanan di lingkungannya. respon cepat dari aduan masyarakat. Respon cepat sih boleh ya, tapi harusnya tepat juga nggak sih? Siapa yang melaporkan ya? Ih, gue penasaran banget itu siapa yang melaporkan. Dicari tuh orang pasti. Niatannya bagus, tapi caranya kan kurang, sangat kurang. Asli gila, lu ngedengar penjelasan ini gimana, men? Akhirnya setelah semua update-nya, ada permintaan maaf langsung dari Koramil, Kelurahan, dan perwakilan dari Bupati Bogor yang datang untuk kemudian ngasih bantuan. Istrinya, warga tetangganya. Ini ada Pak Lurah juga. Kayak abangnya kerja di Semuanya, dan ini dari kecamatan dan dari desa. Oh, dari KDM, dari Pemkab Bogor hingga polisi. Oh. Ya, ini dari desa juga hadir, dari kecamatan juga memberikan bantuan. Hanya hari ini tidak ada semua ya. Jadi saya juga mohon untuk semua warga coba didatang. Yang memang nanti desil 1, 2, apa 3 atau 4 masih ada ya dari bansos ya. Ada Bang, entar dulu renovnya bang. Tiba-tiba lagi ngetok-ngetok aja di belakang. dari kecamatan, Bang Peri, dari Dinsot, dari semua masyarakat kami mengaturkan terima kasih. Inilah apa tugas kita. Polres Bogor juga berencana memberi bantuan gerobak serta telah mengganti kerugian es yang sempat diuji di laboratorium. Dari Pemprov Jabar, utusan Deddy Mulyadi menghubungi Sudrajat, mengajaknya bertemu langsung dengan gubernur dalam waktu dekat. Ya Allah. Ya, nggak tahu, mungkin ini momen ya untuk belajar. Untuk kalau misalkan menerima aduan atau apa, tidak hanya cepatnya, tapi juga tepatnya. Yang cepat kan belum tentu tepat dong. Iya dong. Sakit hati banget ngelihat bapak ini digituin, apalagi pas tuh oknum nyuapin kayak abisin, yang modar biar kamu, jangan anak-anak kecil. Kayak kalian nggak punya kompetensi untuk memeriksa. Perkara yang es ini sebenarnya 11-12 sama perkara telur yang diduga palsu di Maluku ini. Jadi ya ini udah seminggu lalu. Ini telur palsu, guys. Rumah aku di daerah Pulau Banda. Ini telur yang sudah direbus. Tuh. Putihnya itu bening. Intinya warga menemukan sebanyak berapa? 20 butir telur yang sudah direbus mempunyai penampakan yang tidak biasa.
kelihatannya tuh aneh, warnanya tuh kayak gel, sedangkan bagian kuningnya kayak normal-normal aja. Rasanya pun menurut mereka aneh, nggak kayak telur pada umumnya. Terus ada warga juga yang ngelempar si telur ini ke tanah. Waktu dilempar, membal, balik lagi. Nih, boom, balik lagi. Nggak pecah gitu loh, maksudnya nggak kayak telur ayam pada umumnya yang ketika debuak langsung pecah. Waktu dimasukin telur itu meletup-letup. Sempat rame, sempat diomongin banyak sama orang-orang. Lalu ada yang menjelaskan, ada Mas Rizky yang menjelaskan kalau itu bukan telur palsu. Telur palsu lebih mahal biaya produksinya daripada telur beneran, dan daripada ngebikin telur palsu, mending beli ayam, bikin betelor. Udah. Jawabannya memang perlu dicek lebih lanjut, tapi kemungkinan paling besar adalah telur fertil yang gagal tetas, alias telur yang sudah masuk proses inkubasi atau ditetaskan tapi embrionya tidak berkembang. Biasa kita sebut telur infertil. Terus, kenapa bisa kenyal dan kebal dilempar? Jadi, sebelum diinkubasi, telur tetas biasanya difumigasi dengan formaldehyde untuk menekan mikroba. Formaldehyde atau senyawa formalin itu mengikat protein. Efeknya, mirip makanan yang kena formalin, jadinya kenyal dan liat. Makanya, pemerintah juga melarang peredaran telur infertil ini sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024. Garis besarnya adalah demikian. Lo kalau mau nonton lanjut bisa ke akun TikTok atau akun Instagramnya Mas Rizky. Tapi itu, jadi intinya segala sesuatu yang dilihat terus kemungkinan palsu harus dicari tahu terlebih dahulu. Tidak yang tiba-tiba ditangkap-tangkapin aja. Oknum ya guys ya. Oknum. Itu ya berarti untuk video gua kali ini. Mungkin ini titik balik dari kehidupan bapaknya. Semoga bisa mau balik jualan lagi. Karena sampai ada kalimat kayak gini soalnya. Bapak penjual es gabus yang dituding pakai bahan spons sekarang takut jualan. Sampai takut jualan. Dan semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video-video di channel ini. Tulis opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Love you so much. Nama gue Andri, sekian dan